Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Beatrix Joy Napitupulu. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen mutu dalam suatu restoran. Nah, kita yang sering ke mall pasti nggak asing sama satu restoran ini, yaitu Solaria. Dari nasi goreng sampai kue tiaw, hampir semua orang pernah makan di sini. Tapi, di balik menunya yang familiar dan cabangnya yang di mana-mana, seperti apa sih kualitas manajemennya? Saat ini akan saya jelaskan beberapa poin-poin penting dalam manajemen mutu di restoran Solaria ini. Solaria berdiri sejak tahun 1991 dan mulai berkembang pesat pada 1995. Dikelola oleh PT Sinar Solaria. Restoran ini sekarang punya lebih dari 200 cabang di 31 provinsi dan 55 kota di Indonesia. Konsepnya sederhana, casual dining untuk keluarga dan teman dengan menu yang familiar dan harga yang terjangkau. Mereka menyasar segmen menengah ke bawah, orang-orang yang ingin makan cepat tapi tetap nikmat dan nyaman. Kalau kita bicara tentang kekuatan manajemen, Solaria punya beberapa poin penting. Yang pertama adalah kemampuan ekspansi. Dari restoran kecil, Solaria berhasil menjadi jaringan besar nasional. Lokasi mereka selalu strategis, terutama di pusat perbelanjaan besar, dekat area ramai, dan mudah dijangkau. Hal ini menunjukkan perencanaan lokasi dan operasional yang matang. Yang kedua, menu yang adaptif. Mereka tahu persis apa yang disukai konsumen Indonesia. Mulai dari nasi goreng, kue tiaw, hingga steak sederhana, menu yang luas ini bikin pelanggan dari berbagai usia dan selera tetap merasa cocok. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia yang cukup terstruktur. Menurut data Jobstreet, sekitar 73% karyawan merekomendasikan Solaria sebagai tempat kerja. Artinya, manajemen mereka sudah punya sistem kompensasi, rotasi, dan pelatihan dasar yang cukup stabil. Tapi tentu, tidak ada manajemen yang sempurna. Solaria juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, masalah konsistensi antar cabang. Beberapa pelanggan mengeluh soal rasa makanan dan pelayanan yang berbeda di tiap lokasi. Ada cabang yang cepat dan ramah, tapi ada juga yang lambat dan kurang sopan. Ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan standar operating procedure atau SOP di lapangan. Kedua, suasana dan kenyamanan restoran. Sebuah penelitian di Solaria Supermall Karawaci mencatat bahwa sekitar 60% responden merasa kurang nyaman dengan suasana tempatnya, entah karena desain interior, pencahayaan, atau kebersihan. Padahal, dalam bisnis restoran modern, ambience adalah faktor penting untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, isu sertifikasi dan kepercayaan merek. Pernah ada masa di mana sertifikasi halal Solaria sempat tidak diperpanjang tepat waktu. Walaupun kini sudah diurus kembali, hal ini menimbulkan sedikit kekhawatiran di kalangan konsumen muslim. Yang jelas, menjadi mayoritas pasar mereka. Untuk menjaga kualitas total manajemen, ada beberapa langkah yang bisa diperkuat. Pertama, audit dan pengawasan kualitas secara rutin. Gunakan sistem penilaian digital untuk memantau kecepatan pelayanan, kebersihan, dan umpan balik pelanggan di setiap cabang. Yang kedua, pelatihan SDM berkelanjutan. Pelatihan harus fokus bukan hanya pada kecepatan, tapi juga customer engagement. Senyum, komunikasi, dan respon cepat terhadap keluhan. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi dalam ekspansi. Sebelum membuka cabang baru, pastikan cabang-cabang lama sudah stabil dalam kualitas dan operasionalnya. Jadi, menurut saya, manajemen mutu di Solaria sudah cukup baik. Namun, apabila ingin menjadi lebih unggul di antara seluruh restoran yang ada, Solaria harus meningkatkan dan juga menetapkan konsistensi dalam manajemen mutu mereka. Solaria telah membuktikan bahwa manajemen yang baik bisa membawa bisnis lokal menjadi jaringan nasional.
Tapi mempertahankan kualitas di ratusan cabang itu adalah tantangan sesungguhnya. Karena dalam dunia kuliner, bukan cuma rasa yang harus konsisten, tapi juga manajemennya.